Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan hari ini saya kira untuk teman-teman buruh yang melakukan unjuk rasa ini ya, jadi kita ucapkan selamat menjalankan hak konstitusionalnya ya. Karena ini ramai banget Mbak ini ya. Dan kalau kita lihat ya memang karena memang persiapan mereka sudah cukup lama ya, Betul. hari buruh ini. Bukan hari buruh ya, aksi buruh ya. Aksi buruh. Ya. Mhm, Kalau mhm. buruh itu kan anunya May Day ya, ya anunya ya. Betul, 1 Mei. Mhm, Jadi ini menjelang ini merupakan kado ulang tahun lah untuk 17 Agustusan ya. Itu mhm. saya kira tentu menarik sekali topik soal aksi buruh ini karena kemudian dampaknya juga ada kasus-kasus ikutan lainnya gitu ya. Mhm, mhm. Juga kalau yang lain apa kasus yang menarik ini Mbak selain hari ini aksi buruh itu? Ada yang lagi heboh di media sosial, Mas Hersu, Apa yaitu tuh? kelanjutan dari keputusan Hakim Mahkamah Agung mengenai hukuman Verdi Sambo dan kawan-kawan yang disunat, yaitu ini kan melibatkan nama Hakim Suhadi begitu sebagai ketua hakim gitu ya di situ, dan kemudian yang disorot dia gitu. Oh, bukan sambunya ya, bukan sambu dan ini ya, tapi lebih pada ketua majelis hakim kasasinya ya di Mahkamah Agung ya. Iya, iya, betul. Karena kalau Sambonya itu kan Pak Mahfud juga sudah mengatakan bahwa itu berarti sudah final begitu ya, tidak bisa diubah lagi. Tapi walaupun dia sepertinya menyesalkan atau menyayangkan, ya karena memang sambutan dari warga masyarakat ini kan heboh ya Mas Hersu, dari pihak keluarga dari almarhum Brigadir Yosua juga mengatakan bahwa seperti disambar petir, terus kemudian para pengamat dan sebagainya, dan juga banyak sekali yang menyatakan bahwa ini sepertinya sudah bisa diprediksi sebelumnya begitu Ya, ya, kan. ya, ya. Dan nanti Mhm, seperti yang juga saya sampaikan bahwa nanti kalau udah jadi hukuman seumur hidup itu mhm, berubah jadi 20 tahun nanti hukumannya Mbak ya. mhm, Memang aturan di KUHP yang baru gitu. Nantinya meskipun berlakunya masih tahun mhm, 2026 ya. Tetapi kan mhm. nanti itu pada masanya itu nanti Sambo ini saya prediksi ya berapa tahun yang akan datang dia udah bisa bebas juga gitu karena kalau dari hukuman mati kan statusnya sekarang hukuman seumur hidup berarti dia itu memang dalam undang-undang pidana yang baru itu dimungkinkan dia dievaluasi setelah 15 tahun menjalani hukuman ya akan bisa diubah menjadi 20 tahun penjara Mbak hukumannya begitu. Jadi ya sudah bisa dibayangkan lah kita sejak awal juga kita kita tahu lah apa yang akan terjadi begitu. Nah, tentu menarik kenapa kemudian Pak saya nggak kaget kalau kemudian para netizen justru menyoroti para hakimnya Hakim. Mhm. kan gitu ya. Dan orang kemudian malah kalau saya baca-baca di mana di media sosial Mhm. soal ini bahkan bahkan juga mereka mempertanyakan mereka ini ditahan betul apa enggak kan gitu ya, malah banyak juga yang kalah ditahan pun juga enggak benar, mungkin malam bisa keluar dari tahanan ini saking skeptisnya ya saya lihat publik itu terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oke, nggak apa-apa, itu menarik, nanti kita akan bahas. Di luar itu saya kira, nah ini ada dua peristiwa hukum yang cukup cukup menarik ya kemarin karena mantan Dirjen Minerba Ridwan Jamaluddin itu akhirnya ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Mhm. Ridwan ini, Iya. Ridwan ini nggak main-main loh. Dia ini kan dulu pernah jadi deputy-nya Pak Luhut ya di Mhm. Marinvest, kemudian juga pernah menjadi pejabat gubernur ya Ya, Bangka Belitung ya kalau nggak salah ini betul. ya. Ini mantan ketua Mhm. IK alumni ITB. Ini Mhm. menarik kasusnya satu dan kemudian Mhm. kedua Pak Lutfi itu mantan Menteri Perdagangan kan kemarin juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung hampir 9 jam ya Pak, 8 jam lebih ya Iya, betul. ini bukan 2 jam ya, mesti dicatat. Ini diperiksanya 8 jam, sampai 9, hampir 9 jam. Jadi ini serius dan apalagi Ya. kita tahu ini kan Pak Lutfi ini dulu juga pernah diperiksa ya, waktu masih Mhm. menjadi Menteri Perdagangan diperiksa dan kemudian akhirnya di reshuffle walaupun dia tidak Mhm. menjadi tersangka, hanya Dirjen Mhm. ya, pada waktu itu yang menjadi tersangkanya, yakni Betul. Dirjen Mhm. Kementerian Dirjen Perdagangan Luar Negeri ya yang Mhm. jadi tersangka. Nah ini saya kira menarik karena ini ada kaitannya pasti dengan penyidikan yang dilakukan terhadap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Di topik ini banyak banget nih udah kita bicarakan. Oke. Ya.
Mari kita mulai, Mbak. Dari mana ini? Hari ini ya? Ya, hari ini ada aksi besar itu Mas Hersu ya. Tidak hanya dari buruh-buruh di sekitar Jabodetabek, tapi juga dari kota-kota lain yang kita tahu juga aksi Long March itu kan sudah berlangsung dari sejak tanggal 2 Agustus. Jadi artinya mereka sudah tiba kemarin di Jakarta, artinya mereka melakukan aksi jalan kaki begitu selama 8 hari dan di setiap kali mereka sampai di kota-kota yang disinggahi seperti Purwakarta, Karawang, itu terus bertambah jumlah buruh yang ikut Long March tersebut dan akhirnya kemarin sampai dan hari inilah tadi itu semuanya berlangsung dan kita lihat ya semoga ya Mas Hersu ini kan tuntutannya memang yang sebetulnya sudah disuarakan sejak tahun lalu bahkan sebelumnya ya itu seperti kalau yang pencabutan undang-undang kesehatan tuh memang baru saja terjadi dan itu memang bikin heboh begitu kan dan kemudian yang utama yaitu adalah pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ini itu sudah disuarakan terus-menerus dari sejak itu diundangkan. Dan aksi serupa seperti ini juga sudah dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun yang lalu 2022 yang tuntutannya juga sama seperti ini, kecuali yang untuk undang-undang kesehatan itu tadi. Dan jangan lupa satu tuntutan yang selalu kita suarakan juga di off the record, yaitu salam 0%. Jadi buruh ini menuntut agar presidensial threshold dinolkan dari 20% menjadi 0%. Itu sangat penting sekali Mas Hersu, walaupun hari ini kabarnya saya mendapatkan kiriman, tapi saya belum melakukan konfirmasi ya. Tapi ternyata ya seperti yang kita lihat Pak Jokowi begitu sudah tidak ada di tempat begitu ya. Saya mendapatkan kiriman dari sejak sehari yang lalu begitu ada sebuah perencanaan gitu kan biasanya kalau presiden itu melakukan kunjungan ke daerah itu ada simulasi begitu kan melewati mana saja kemudian pas pampres melewati jalan-jalan yang akan dilalui tersebut begitu bagaimana situasinya apa dan sebagainya dan itu sudah dikirimkan rame di media sosial ya seperti yang kita lihat hari ini ternyata memang demikian begitu sebelumnya kan pada menginginkan agar sekali-sekali Pak Jokowi itu yang menemui begitu atau setidaknya bertemu dengan perwakilan dari para pengunjuk rasa ini Mas Hersu seperti dikatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan kritikan yang keras begitu kan sebelumnya pernah mengatakan begitu supaya ya jangan ragu untuk mengkritik saya dan mengatakan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi dan sebagainya begitu Mas Hersu. Yes, oke. Nah, kita roll ya. Jangan menjadi aparat tapi menjadi penghemat buat kita untuk menyampaikan pendapat kepada negara untuk mencabut undang-undang cipta kerja. Melayani masyarakat, memfasilitasi, bukan menghadap perjalanan kami. Jokowi, susuri garis jalan ini. Sudah kali turun aksi, lagi satu langkah ini. Sudah kali turun aksi, lagi satu langkah pasti. Kawan-kawan yang berangkat dari Provinsi Banten cukup panjang ke belakang. Izin koordinasi kepada pimpinan Aliansi Aksi Cipta Buruh dan juga Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Apakah mobil komando kita bisa ke depan? Kawan-kawan, tolong dibukakan dulu jalannya karena masanya cukup panjang. Ada informasi kepada kawan-kawan. Ada di kita, nyalakan terus traktor kalian. Hari ini dan seterusnya kita harus menang. Bisa jajan 3.
Mokom spek bisa maju ke depan lurus agar Mokom Tangerang nanti berada di tengah-tengah. Untuk supaya Mokomnya bisa ke depan. Terima kasih para wartawan. Bahwa informasi dari Provinsi Banten ada sekitar 5 mokom. Apakah bisa masuk di depan, nanti mungkin secara teknis kita atur. Baik, kita akan atur. Bisa. Barakasbi bisa agak maju ke depan. Barakasbi bisa maju ke depan. Agar mobil komando dari Tangerang dan Banten bisa berjajar. Ada Mokom dari FSBN Kasbi Tangerang, kemudian Mokom FSBKU. Oke, bagi kita tinggalkan perjuangan buruh, dan saya kira perjuangan buruh ini tidak akan ada hentinya, begitu ya. Kalau tadi kemudian yang menyinggung soal 0%, orang bertanya apa urusannya buruh dengan 0%? Ya sangat erat kaitannya, karena yang mereka persoalkan itu kebijakan selama ini, dan kebijakan itu tentu saja berkaitan dengan siapa yang menjadi pemimpin negara ini, kan itu ya yang terjadi. Oke. Iya, apalagi sekarang sudah ada partai buruh kan. Tentunya mereka punya kepentingan di situ untuk memiliki wakil sendiri di DPR dan sebagainya. Oke. Baik, ini saya jadi tadi kepo nih ketika Mbak Agi cerita tentang hakim gitu ya. Ini yang rupanya yang banyak dibully, bukan dibully ya sebenarnya, atau didoxing atau nggak tahu apa namanya lah. Pokoknya dibicarakan di media sosial itu rupanya Ketua Majelis Hakim Kasasi ya, Pak Suhadi ini ya. Dan di situ dijelaskan siapa Pak Suhadi, profilnya. Tapi yang menarik justru yang jadi banyak disoroti itu adalah ternyata Pak Suhadi ini punya anak juga yang menjadi hakim juga, tetapi hakim putranya ini karirnya kelihatannya sebagai hakim terhenti karena dia harus dipecat ya, karena ada banyak kasus rupanya ya, kasus terbaru yang membuat dia dipecat itu karena dia mengkonsumsi narkoba ya. Iya, begitu Mas Ersu. Jadi kan ini kan itu sudah diduga sebelumnya ketika kemudian kita mendapatkan hasil dari vonis Sambo begitu ya, yang diturunkan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, itu sudah langsung rame. Dan kemudian sambil bercanda tuh netizen mengatakan pasti sebentar lagi akan keluar itu semua latar belakang dari keluarga Hakim Suhadi, maupun itu misalnya LHKPN-nya diungkap ya. Memang kalau LHKPN mudah ya untuk dilihat, yaitu sebesar 11 miliar sekian begitu dari kekayaan dari Hakim Suhadi tersebut. Tapi terus kemudian sejarah dari keluarganya begitu yang memang ternyata sudah ada di media massa juga Mas Ersu, tapi kita kan tidak menyadari begitu bahwa ini adalah anak dari Hakim Suhadi, dan Hakim Suhadi sendiri juga kemudian menjadi pembicaraan setelah melakukan vonis begitu, menjatuhkan vonis di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, anaknya ini adalah seorang hakim, mantan hakim tepatnya yang di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Nah, terus kemudian itu tadi Mas Ersu diungkap bahwa dia ketangkap oleh BNN begitu ya, nyabu begitu di ruang pengadilan negeri loh, ini nggak main-main begitu ya. Dan nyambunya dengan sesama hakim juga begitu, dan sebelumnya katanya dia akan memesan sabu tersebut itu lewat kurir semacam itu begitu deh, pesanan begitu. Dan kemudian ini kalau saya melihat jumlahnya Mas Ersu itu sabu yang ditangkap itu sekitar 20, sekian gram gitu, itu ya biasanya orang yang hanya sekian gram saja itu sudah menjadi masalah begitu kan, apalagi ini sekian banyak dan kemudian seorang hakim dan dilakukan di tempat ini kan aparat penegak hukum begitu Mas Ersu. Jadinya tentunya kalau seandainya di hukum biasanya sesuatu kejahatan yang dilakukan oleh APH itu pasti ada pemberatan, pasti lebih berat daripada dilakukan orang biasa. Penegak hukum harus berat gitu ya. Betul. Dan akhirnya walaupun dia ketika di pengadilan gitu rupanya dia dikatakan sih mengemis begitu ya, melo begitu kan, dia melakukan pembelaan, tapi akhirnya toh dipecat juga gitu karena berdasarkan rekomendasi dari KY. Ya, tapi kan kasus terakhir saja ya. Sebelumnya dia juga punya kasus yang kemudian membuat dia jadi dibuang gitu karena disebutkan ini, kalau saya baca beritanya, dia jadi pebinor gitu ya Mbak istilahnya. Iya, perebut bini orang begitu ya, perebut istri sesama hakim. Jadi istri rekannya sendiri ketika dia bertugas di Pengadilan Negeri Gianyar, rupanya demikian, sehingga kemudian dia dipindahkan di Bali ya. Ya, Gianyar Bali, dan kemudian dia dipindahkan ke Aceh begitu ceritanya. Jadi ini dari masalah moral, dan kalau untuk nyambu ini masalah pidana, ini kompleks ya Mas Ersu ya. Nah, kemudian inilah yang membuat
orang bertanya-tanya bagaimana kalau seorang hakim seperti Suhadi begitu ya dengan latar belakang keluarga yang seperti ini dan kemudian dia membuat vonis yang kemudian membuat apa ya masyarakat itu mempertanyakan ada apa di balik vonis ini begitu Mas Hersu. Jadi apalagi belakangan ini kan banyak masalah di Mahkamah Agung, begitu banyak hakim-hakim agungnya yang juga bermasalah begitu. Jadi ketika vonis ini keluar, maka orang juga menanyakan soal integritas dari Hakim Agung Suhadi ini begitu. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung itu belakangan ini kan diguncang berbagai isu ya, karena ada 5 orang hakim agung yang kemudian ditangkap oleh KPK dan juga sekarang salah satunya kalau nggak salah Hakim Dimyati itu sedang menjalani proses pemecatan juga ya dari hakim agung. Ini kelas hakim agung jadi integritasnya semacam ini. Jadi ya ini memang mengerikan apa yang terjadi itu ya, orang kemudian tidak percaya lagi dengan apa yang terjadi pada kasus Sambo itu, karena Sambo itu bukan disunat, Mbak. Kalau disunat itu kan ya sedikit aja lah gitu. Kalau ini kan dipotong dari hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup, dan kemudian yang lain itu seperti istrinya Sambo, Chandrawati kan dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Dan kalau 10 tahun itu ya saya ngitung-ngitung itu paling lama dia itu 3-4 tahun yang akan datang gitu, dia udah akan keluar dari karena akan ada remisi-remisi dan kemudian ada juga yang namanya proses pembebasan bersyarat ya. Pembebasan bersyarat itu kan 2/3 dari masa hukuman. Gitu. Kalau 2/3 dari masa hukuman kan cuma 6,5 tahun kan, ya 6,5 tahun, dan kemudian kalau kemudian ditambah remisinya dan biasanya itu diskonnya juga gede-gedean, ini kan berarti sekarang dia ini coba bayangkan nanti dia dipotong jadi 10 tahun nih, terus nanti ini begitu Agustus dia akan dapat remisi lagi kan, dari situ ada besar. Jadi ya paling mungkin dia sudah menjalani kurang dari 1 tahun kan kalau Sambo itu ditahan pada tanggal 5 Agustus ya. 5 Agustus yang lalu 1 tahun, sementara Putri Chandrawati ini kan ditahannya paling belakangan ya, dan jadi kontroversi kenapa nggak ditahan dan sebagainya. Jadi ya dia tahun ini hampir 1 tahun lah dia sudah menjalani hukuman itu. Jadi ya nggak lama lagi dia akan keluar. Nah ini yang saya kira kemudian orang merasa tidak adil, terutama keluarga Yosua. Begitu juga dengan Pak Sambo, seperti saya tadi singgung kan, kalau di hukuman seumur hidup itu dalam Undang-Undang KUHP yang baru itu, setelah dia menjalani masa hukuman selama 15 tahun, itu akan dievaluasi, ya, dia akan dievaluasi kalau dia berkelakuan baik dan sebagainya. Nanti Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung itu bisa memberikan mengubah hukumannya itu menjadi menjadi 20 tahun. Gitu Mbak, kan hukuman badan paling lama itu kan 20 tahun. Jadi dari situ kita tahu, saya tidak tahu persis apakah kemudian itu juga dihitung-hitung dengan remisi lagi. Karena kalau katakanlah tidak dapat remisi saja, kalau nanti nanti setelah 15 tahun Pak Sambo itu hukumannya diubah menjadi 20 tahun, sekarang ini kan dia sudah menjalani hukuman 1 tahun ya berarti 19 tahun lagi, itu kalau tanpa remisi gitu loh Mbak. Jadi ya memang orang akan menganggap bahwa ada yang nganggap ini nggak adil, tapi banyak juga yang sepakat nggak perlu, hukuman mati memang nggak boleh dilakukan gitu, karena itu merampas hak asasi manusia orang. Ya hukuman seumur hidup cukup. Tapi dengan undang-undang yang baru memungkinkan orang juga, jangan dibayangkan kalau seumur hidup itu dia sampai meninggal dunia di penjara, nggak juga. Kalau tiba-tiba diubah dengan hubungannya menjadi 20 tahun, ya dia nggak akan seumur hidup di penjara. Begitulah kira-kira. Iya, pantas kalau kemudian Pak Mahfud gusar ya, dia mengatakan ya ke depannya semoga tidak dipotong-potong lagi, dia mengatakan seperti itu. Nggak jamin. Iya, tidak menjamin, dan kemudian yang berkuasa siapa? betul, dan kemudian juga banyak orang mengatakan begitu bahwa ini sudah diduga sebelumnya ketika situasi sudah tidak fokus begitu melihat kepada kasus Sambo ini, terus kemudian terjadilah hal seperti ini. Orang menganggapnya sebagai dalam tanda kutip permainan hukum begitu ya Mas Hersu, bahwa ya yang tadinya dikhawatirkan, sebetulnya yang dikhawatirkan itu ya seperti kayak post-truth gitu ya, sesuatu yang ini ya pasti akan terjadi seperti itu begitu. Ini mengejutkan sekali sih Mas Hersu, entah apakah ini terus kemudian nanti akan ada, tapi dimungkinkan untuk seperti ini untuk PK sebetulnya ya Mas Hersu ya. Bisa PK, tapi kan nanti PK itu juga majelis Mahkamah Agung lagi yang akan mengajukan. Ya, betul. Dan ini jaksa dong yang kalau mau mengajukan PK saya kira ya. Iya.
betul. Oke, tapi itulah ya di negara banyak hal yang harus masih kita benahi dan itulah kenapa kemudian banyak sekali juga orang bicara tentang perubahan-perubahan itu ya Iya, memang harus diubah gitu. Negara iya. masa mau hidup seperti sekarang ini? Apakah kasus seperti yang terjadi pada hakim-hakim yang banyak korupsi, kemudian hakim yang Mhm. kemudian ada orang seperti Sambo dan sebagainya itu nggak diubah? Ya harus diubah dalam situasi semacam ini. Kalau nggak berubah ya kita nggak akan menjadi lebih baik gitu ya. Mhm, mhm. Iya, iya, betul sekali. Iya, ini jadi speechless begitu ya. Apalagi untuk Saya ini topik tahu banyak berikutnya. bisnis dan orang udah nggak peduli lagi kelihatannya banyak udahlah terserah aja deh terserah lu mau apa aja kan gitu sekarang kayaknya netizen dan lebih fokus pada hakimnya ketimbang pada sambonya karena mereka kelihatannya sejak awal udah punya dugaan yang semacam itu dan kemudian terbukti sekarang gitu ya Mbak ya. Iya, iya, betul sekali. Dan kemudian juga dengan berbagai carut-marut berita-berita politik dan kemudian berita-berita hukum yang lain, berita soal infrastruktur apa dan sebagainya yang mewarnai pemberitaan dan itu mendominasi, ya sepertinya kasus Sambo ini memang diperbincangkan, tapi saya rasa akan segera hilang begitu saja, Mas Hersu. Ya, Yes. ini lagi-lagi kita pertanyaan apakah yang begini, begitu yang tidak boleh diubah, begitu ya, yang harus dilanjutkan. Kalau nggak diubah lagi tuh jadi saya teringat Pak Luhut ya dan ini kebetulan saya nggak tahu apa kaitannya tapi yang jelas kasus yang terjadi sekarang ini Pak Ridwan Mhm. Kamil yang mantan Dirjen Minerba yang ditetapkan jadi tersangka itu Mhm. sekarang ini kan juga orang yang dekat dengan Pak Luhut nih Pak Luhut yang begini-begini harus diubah dong Pak Luhut nggak boleh lah yang seperti ini ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi Pak Ridwan Jamaluddin ini kita kita ulang kembali ya begitu. Bagaimana sih kedekatannya kalau seandainya orang melihat gitu ya. Kalau saya ingat sekali ini karena memang Pak Ridwan Jamaluddin ini sebelumnya adalah sebagai deputi dari apa Menko Marinvest gitu ya, jabatan Pak Luhut sendiri gitu. Ketika itu menjadi deputi bidang infrastruktur kalau tidak salah. Nah, terus kemudian pada tahun 2016 itu kan sedang rame-ramenya itu Mas Hersu pilkada di DKI Jakarta yang salah satu yang diramaikan itu adalah soal reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pembuatan pulau-pulau baru di Jakarta. Itu saya masih ingat sekali karena saya juga ikut beberapa teman begitu itu ikut kajiannya dan akhirnya membuat kajian soal tersebut begitu. Nah, ketika itu Pak Luhut memang sangat-sangat mendorong kentara sekali dan itu diperbincangkan oleh kalangan teman-teman dari ITB sendiri, Institut Teknologi Bandung, yaitu bahwa ketika itu ada pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni ITB yang baru pada tahun 2016. Nah, beberapa teman ini sudah mensinyalir bahwa itu akan digunakan sebagai pembenaran dari proyek reklamasi tersebut yang banyak tentangan. Kita tahu di kabinet ketika itu juga kan ramai begitu ya Mas Hirsu, Pak Rizal Ramli menentang, kemudian Ibu Susi Pujiastuti Menteri KKP begitu juga bertentangan dengan Pak Luhut begitu. Dan akhirnya ternyata memang betul begitu. Jadi Ridwan Jamaluddin ini akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni ITB dan kemudian uh, saya masih ingat ada sebuah seminar begitu ya di ITB di mana Pak Luhut juga hadir di sana dan kemudian ada suara keras begitu dari kalau tidak salah malah dari mahasiswa begitu bukan dari alumni begitu dan mempertanyakan soal reklamasi ini dan akhirnya ketika tahun berikutnya ketika itu pasangan Ahok Jarot itu sudah kalah dari Anies Sandi dan salah satu janji dari Anies Sandi adalah menghentikan proyek reklamasi tersebut begitu Mas Hersu dan kemudian akhirnya moratorium yang tadinya diberlakukan di proyek reklamasi tersebut dicabut oleh Pak Luhut begitu. Dan salah satu alasannya itu adalah karena sebagai pembenaran ya orang melihatnya demikian, para pengamat melihatnya ini sebagai pembenaran bahwa ada semacam rekomendasi atau persetujuan dari para alumni ITB. Nah, ini yang ditentang oleh alumni ITB lainnya yang tidak setuju reklamasi begitu. Dan kemudian mereka menginginkan bahwa pernyataan Pak Luhut itu untuk dicabut begitu. Bahkan sampai ada jumpa pers, konferensi pers itu di Jakarta oleh teman-teman ITB ini dan saya kebetulan juga hadir di situ dan kita ketika itu memang membentuk FAPetisi yaitu Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi. Seperti itu Mas Edsu dan akhirnya FAPetisi ini membuat kajian sendiri menghadirkan Pak
Pak Muslim Muin ya, kalau tidak salah namanya, Dr. Muslim Muin ini dari ITB, dan saya juga pernah berbincang dengan beliau ini. Dia adalah pakar teknik kelautan dari ITB. Dia adalah orang yang pro reklamasi. Jadi dia pernah terlibat sebagai konsultan reklamasi, itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga itu di Amerika, di Timur Tengah, dan sebagainya. Dan ternyata, tapi pada kasus untuk reklamasi di Teluk Jakarta ini, Pak Muslim Muin ini menentang reklamasi dilakukan di sana. Dan kemudian yang saya masih ingat betul, Pak Muslim Muin ini bercerita rencananya kan dari berapa, 12 pulau atau 17 pulau, saya lupa ya jumlahnya karena sudah lama sekali. Itu akan dibuat giant sea wall, yaitu semacam tembok besar gitu Mas Hersu, dengan dana sekitar 300-an triliun atau 280 triliun begitu ya, sekitar itu. Pokoknya dananya besar sekali. Dan kemudian dia, yang saya ingat sekali, dia menceritakan bahwa di negara-negara lain kejadiannya tidak seperti itu. Memang ada yang membuat giant sea wall, tapi di Jakarta itu berbeda karena ada 13 sungai besar itu yang menuju ke laut, Mas Hersu, yang ketika dibuat giant sea wall untuk melindungi pulau-pulau reklamasi tersebut dan juga melindungi pantai Jakarta dari banjir rob begitu kan. Dibuatnya pulau reklamasi ini kan alasannya takut Jakarta tenggelam gitu, karena terjadi penurunan dari permukaan tanah di Jakarta begitu kan. Ya. Nah, tapi malah justru ini akan menyebabkan Jakarta banjir. Ini Ya. berdasarkan kajian yang dia tahu, berdasarkan ilmunya dia, dan kemudian di sekitar Teluk Jakarta itu nanti malah akan menjadi seperti genangan besar begitu yang membusuk, dan kemudian malah berbahaya dan beracun karena penuh dengan polutan di situ, karena hasil buangan dari 13 sungai besar tersebut yang tidak bisa lepas, yang tidak bisa masuk ke laut lepas. Ini dan kemudian itu menjadi kajian, Mas Hersu. Dan ini di situ peran Pak Ridwan besar di situ ya, Ridwan Jamaluddin pada waktu itu ya. Iya, peran Pak Ridwan Jamaluddin sebagai dia sebagai ketua Ikatan Alumni ITB yang pro untuk reklamasi tersebut begitu. Nah, kalau sekarang ini kasusnya ini kasus kasus beliau ini ketika menjadi Dirjen Minerba ya, yang Iya, dari Deputi Menko Marinvest itu atau Menko Marves tersebut, dia kemudian kan diangkat menjadi Dirjen Minerba, Mineral dan Batu Bara begitu di Kementerian ESDM. Ini jabatan basah kuyup ini ya. Ini jabatan basah kuyup, dan kita tahu juga Pak Luhut adalah seorang pengusaha pengusaha batubara juga begitu kan, pengusaha yang di bidang itu begitu. Jadi banyak orang juga melihat memang ini adalah orang kepercayaan Pak Luhut lah gitu ya, Ridwan Jamaluddin ini. Kita ingatkan bahwa Pak Luhut mengakunya sudah lepas semua ya bisnisnya. Betul, Pak Luhut memang setelah diangkat menjadi menteri ini kan dia sudah melepas semua bisnisnya, dan kemudian sebagian besar bisnisnya itu sekarang dikendalikan oleh keponakan ya Mas Hersu, Pandu namanya, Pandu Sahrir, anak dari Kartini Sahrir dan Pak Sahrir. Oke, nah jadi dalam kasus ini memang sangat menarik karena ini kasusnya kan melibatkan Pak Ridwan ketika beliau itu masih menjadi Dirjen Minerba di situ ya. Dan kasus ini kalau nggak salah Pak Ridwan juga pernah ditelisik soal kasus Tukin ya oleh KPK pada waktu itu ya, karena itu tunjangan kinerja yang di Direktorat Jenderal Minerba itu juga pada masa beliau jadi dirjennya Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kan ini kasus Tukin itu tahun 2020 sampai 2022 ya. Begitu. Dan dia ketika itu menjadi Dirjen Minerba, makanya Pak Ridwan Jamaluddin juga pernah diperiksa oleh KPK kan. Tapi ya makanya ini media banyak yang menyoroti juga bahwa dia lepas dari KPK tapi akhirnya masuk Kejaksaan Agung begitu. Jadi berhasil lolos di KPK tapi akhirnya ini masuk ke Kejaksaan Agung, dan ini perannya tidak main-main Mas Hirsu. Tapi saya sendiri sudah melihat bahwa ini kenapa lama sekali ya kok Pak Ridwan Jamaluddin ini, padahal yang di bawahnya begitu ya, yang direktur begitu dan sebagainya begitu kan sudah ada 2 tersangka tuh yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung dari SDM gitu. Dan karena peran dia cukup besar Mas Hersu, yaitu dia melakukan pengubahan kebijakan begitulah bisa dikatakan demikian terhadap keputusan Menteri ESDM, yaitu peran Ridwan ini pada tanggal 14 Desember 2021 dia memimpin sebuah rapat terbatas begitu yang membahas dan kemudian memutuskan penyederhanaan aspek penilaian rencana kerja dan anggaran biaya. Ini kan penting sekali kalau untuk orang mengerjakan sebuah proyek itu perlu RKAB begitu ya. Sehingga penyertaan aspek itu penilaian terhadap RKAB itu sehingga
bisa dibuat sebuah apa namanya ya, sebuah surat begitulah Mas Hersu ya untuk pengerjaan proyek tersebut begitu. Nah, akibat penilaian itu maka PT Kabaina Kromit Pratama namanya, disebut PT KKP, itu akhirnya yang tidak lagi mempunyai deposit nikel begitu di Konawe Utara sana, yang akhirnya dia memiliki lagi begitu, berdasar penyadaran itu dia mendapatkan kuota pertambangan nikel lagi, dan ini cukup banyak, yaitu sekitar 1,5 juta metrik ton, dan kemudian itu dijual begitu ya, dialih tangankan kepada PT Lawu Agung Mining, kalau tidak salah namanya itu PT LAM. Nah, PT LAM ini adalah milik yang ini yang rame nih, nama satu Ya, satu ya, ini ya, ya, ya. itu Aji Susanto begitu. Yang Itu namanya juga terkait kepada dalam apa BTS. BAP dari Irwan Hermawan di korupsi BTS gitu. Ya, iya, 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 iya. Ini menarik, dan apalagi kemudian latar belakang dari Windu Aji ini adalah dia salah satu anggota tim seksnya Pak Jokowi gitu ya, di situ ya. Iya, Jadi ya betul, karena dia sebagai pimpinan dari pemenangan Jokowi Ma'ruf tahun 2019 di Kabupaten Brebes. Gitu. Dia ini jadi, kan pengusaha, kalau di Brebes dia terkenal sebagai crazy rich-nya Brebes gitulah. jadi muter-muternya di situ-situ aja nih ya, urusan ini ya. Dan kasus itu, kasus Windu Aji ini korupsinya gede sekali kan waktu itu Mbak ya, di atas berapa? 5, berapa? 7. 5,7 Iya, iya, iya. Ini kan artinya adalah penambangan nikel ilegal gitu dia. Penambangan nikel atau apa, peti yang disebutnya sering seperti itu ya Mas, itu pernah apa, tambang ilegal lah begitu. Dan Pak Ridwan Jamaluddin ini sebelumnya pernah menyatakan bahwa pekerjaan tambang ilegal ini sama jahatnya dengan kriminal narkoba dan terorisme. Dia pernah mengatakan seperti itu. Tapi akhirnya dia sekarang terlibat pada hal yang seperti ini, begitu Mas Hersu. Atau korupsi kebijakan itu lebih jahat dari narkoba, dan ini kan ini korupsi kebijakan ya. Saya kira oke, tambang-tambang liar itu oke, merusak lingkungan dan sebagainya, tapi tambang-tambang yang besar juga itu permainannya juga lebih mengerikan lagi, karena mereka justru mendapat justifikasi dari kekuasaan yang kita sebut sebagai korupsi kebijakan kan gitu. Dan itu yang peran itu yang dimainkan oleh Pak Ridwan ini ya Mbak ya. Iya, betul begitu. Jadi dia mengubah kebijakan tersebut begitu kan, menyederhanakan yang seharusnya itu banyak sekali stepnya itu disederhanakan. Nah, hasil dari ini Mas Hersu, kemudian Lawu Agung Mining ini kan terus kemudian menambang di lahan milik Aneka Tambang. Nah, ini ada kong kali kong juga di situ begitu. Sehingga dari Aneka Tambang sendiri juga sudah ada tersangkanya. Ini tersangkanya cukup banyak, kalau tidak salah ada 10 tersangka Pak ya. Dan terus kemudian ya yang dikulik juga ini masalah Windu Aji Santoso, katanya ketika itu kan ditanyakan kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung gitu, apakah itu orang yang sama begitu ya, karena nama yang sama itu ada disebut-sebut pada kasus BTS begitu. Jadi rupanya peran dari Windu Aji ini, mantan relawan dari tim pemenangan Pak Jokowi ini, adalah juga sebagai maklar kasus. Jadi ketika itu dikumpulkan, kalau kita masih ingat, dikumpulkan sejumlah uang sebanyak 243 miliar oleh Irwan Hermawan, ini komisaris dari PT Solitech begitu ya namanya, sebagai salah satu vendor dari proyek BTS tersebut. Dan kemudian yang disalurkan menurut BAP-nya dari Irwan Hermawan ini sebanyak 75 miliar maaf, itu kepada Windu Aji ini untuk pengurusan kasus itu, untuk menutup kasus begitu Mas Hersu, supaya penyelidikannya itu ditutup begitu. Ya ini memang muter-muter di situ. Jadi ini yang kita perlu ingatkan, kasus yang berarti ini Windu Aji ini satu, dia ditahan karena kasus yang berkaitan dengan tambang ilegal tadi ya Mbak ya. Yang kedua, ini dia juga terlibat dalam kasus maklar kasus gitu ya, yang mencoba menutup proyek BTS, dan kita ingatkan pentingnya ini dalam kasus maklar kasus itu kan tadinya sebut-sebut ada Menpora di situ ya, Dito Aryo Tejo yang disebut menerima dana 26 miliar gitu, tapi sampai 27 miliar. 27 miliar, dan dananya kemudian sudah ada yang mengembalikan dana yang sama gitu. Kita tidak tahu siapa ini karena sampai sekarang belum dibuka begitu, tapi kasus untuk Menpora kelihatannya tidak berlanjut ya sampai sekarang ini ya. Ya, sementara kan Irwan Hermawan sendiri sudah menjadi terdakwa ya. Kalau saja itu dibuka kan berarti dibuka di pengadilan, termasuk peran dari Windu Aji ini. Kalau kita tidak tahu ya bagaimana nanti di pengadilannya begitu kan, ini kan masih berlangsung begitu. Ya, kalau seandainya memang ini
sampai sekarang masih sebagai saksi kan mereka ini begitu. Tapi kan besar kemungkinan seharusnya kalau memang ada jejak begitu, kita kan punya PPATK, kita punya ini yang bisa membuktikan itu aliran dana ini kemana saja begitu. Ya, ya, ya. Oke, ini yang banyak misterinya ya kita. Di luar itu, kasus yang kita sebut tadi adalah yang diperiksanya Pak Lutfi. Ini kan Pak Lutfi ini Iya. kan sudah lolos nih dari kasus yang pertama. Kita tahu kasus minyak goreng itu kan ada episode pertama dan episode kedua ya. Episode pertama sudah selesai. Episode pertamanya itu melibatkan 5 orang terpidana ya. Jadinya kita sebutnya begitu. Yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri, saya kok tiba-tiba Indrasari ya namanya Pak. Iya, iya. Kemudian ada Lin Ching-wei, ini yang konsultan di kementerian ya, di Menko Kementerian Perekonomian ya, Lin Ching-wei. Kemudian ada 3 orang petinggi dari perusahaan-perusahaan minyak goreng, dan salah satunya kan yang disebut-sebut orang dekat dengan Pak Luhut, dan walaupun juga sudah dibantah juga oleh juru bicaranya Pak Luhut. Nah itu kan mereka sudah divonis, yang kemudian vonisnya diperingan oleh Pengadilan Tinggi, tapi kemudian juga kembali diperberat oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini. Itu beda kasusnya, dan kemudian beda dengan kasus yang sekarang Sambo ya. Kalau Sambo diperingan, kalau ini diperberat gitu. Nah ini yang kedua adalah sekarang yang menyeret Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan Kejaksaan kemarin menyatakan bahwa kemungkinan mereka akan mengaitkan Pak Airlangga Hartarto itu berkaitan dengan turut serta gitu ya dalam korupsi kali ini. Nah, apakah kemudian ini pertanyaannya, apakah kemudian Pak Lutfi ini sekarang ini diperiksa itu juga hanya sebagai saksi seperti pada kasus minyak goreng jilid pertama, atau sekarang juga dia akan dibawa-bawa dalam kasus ini? Ini saya kira sangat menarik karena tadi dia beda dengan Menpora, diperiksanya 8 jam lebih, hampir 9 jam lah begitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang serius. Tapi sejauh ini Pak Lutfi masih lolos ya, masih belum ditahan, belum ditahan, maksudnya tidak ditahan oleh kejaksaan. Apakah cuma dia sebagai saksi, atau kemungkinan juga kejaksaan menemukan fakta-fakta lain yang bisa menjadikan Pak Lutfi juga menjadi tersangka juga, karena kejaksaan juga menyatakan juga mereka katanya menemukan ini ada perorangan lagi yang kemungkinan jadi tersangka, kan begitu, udah memberikan sinyal seperti itu kan kejaksaan. Iya Mas Ersu, jadi diperiksa hampir 9 jam dan kemudian dengan 61 pertanyaan, ini luar biasa 61 pertanyaan loh ya, biasanya belasan begitu kalau yang cukup ringan begitu ya, dan kemudian yang cukup berat ada sekitar 42 pertanyaan atau sekian, ini ada 61 pertanyaan. Ya artinya ini serius ya, sangat serius sebenarnya persoalan ini begitu, karena ini memang merugikan ini merugikan negara begitu, hingga berapa triliun saya lupa ya nilainya, tapi besar sekali nilainya. Dan kemudian ini saya rasa juga ada korupsi kebijakan di situ, karena ini kan yang memberikan yang memuluskan ekspor CPO begitu juga, kemudian juga minyak goreng dalam bentuk minyak goreng artinya sudah jadi begitu ke luar negeri, padahal pada saat itu betul-betul untuk pasokan dalam negeri saja itu sudah sangat-sangat sedikit begitu, kering bisa dikatakan demikian, karena antrian memang terjadi luar biasa, dan itu tidak hanya 1 minggu 2 minggu tapi berbulan-bulan gitu. Dan Pak Lutfi ketika itu perannya adalah sebagai Menteri Perdagangan, dia harus bisa mengatasi itu. Janjinya ketika itu dia hanya 1 minggu depan sudah akan selesai, terus kemudian mundur lagi 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai kemudian berbulan-bulan hal tersebut tidak selesai juga, dan itu menyengsarakan sekali ekonomi kemudian terutama ekonomi menengah ke bawah ya para pelaku UKM dan sebagainya, banyak yang bangkrut karena mereka menjadikan minyak goreng ini sebagai bahan baku utama dari usaha mereka begitu. Ya ini walaupun ini sudah berlalu, ini harus terus ditelusuri dan terus kita kawal begitu Mas Ersu. Karena ini pun kita juga menjadi tanda tanya kenapa baru sekarang begitu serius menangani Pak Lutfi begitu ya. Apakah ini sempat dijadikan sandera dulu yang tadinya dia tidak akan tersentuh, tapi kemudian sekarang memasuki tahun politik sehingga ini ya kita tahu Pak Lutfi ini adalah kalau seandainya di kabinet begitu ya, pengamat begitu sering menggolongkan mengatakan bahwa dia adalah orangnya Pak
Pak Luhut begitu ya. Ya, Dan ya, ya. sekarang artinya kemarin itu ada 2 peristiwa dari Pak Ridwan Jamaluddin dan juga Pak Lutfi begitu, yang satu diperiksa, yang satu kemudian langsung ditahan gitu memakai rompi apa kalau kejaksaan warnanya ya. Oranye juga ya Mas Ersu. Saya nggak tahu orangnya itu ya, tahu ya. Oranye juga saya rasa begitu ya. Gitu. Ini kasus yang sekarang ini menarik, Mbak, karena kalau pada kasus minyak goreng yang jilid pertama, yang episode pertama itu kan yang jadi tersangka adalah para eksekutifnya ya, itu ada komisaris, ada manajer yang di situ yang jadi tersangka. Sekarang ini dari perusahaan yang sama, ada 3 perusahaan termasuk Wilmar Nabati itu juga itu dijadikan tersangka korporasi. Jadi perusahaan yang jadi perusahaannya betul. Dan menurut Kejaksaan Agung kan berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, kerugian negara itu mencapai 6,47 triliun itu kasus itu ya ini. Jadi ada 3 korporasi yang jadi tersangka, dan kemudian Pak Erlangga Hartarto yang kemungkinan ini sedang disidiki dan kemungkinan besar bisa jadi tersangka juga gitu. Dan kita nggak tahu apakah kalau kaitannya dengan politik nanti ya tergantung bagaimana nego politiknya, karena apakah Ridwan Jamaluddin dan juga Pak Lutfi ini ada kaitannya juga dengan politik, kita tidak tahu. Tetapi kita mesti pisahkan ya, harusnya ya, kasus korupsi ya korupsi, kasus hukum ya hukum gitu. Jadi jangan nanti kalau dihukum kemudian wah karena saya korban politik, enggak ya. Tetap bahwa politiknya itu ada begini, kalau Anda tetap bagian dari kekuasaan ya Anda tidak akan disidik gitu, nggak akan diproses. Tapi kalau Anda balik pada kekuasaan, Anda diproses. Tapi sekarang dengan kekuasaan yang terpecah gitu, kan kita lihat mulai ada faksi-faksi di kekuasaan itu, terlihat dari pencapresan dari Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, ya kita tahu itu kenapa kok tiba-tiba kasus Harun Masiku muncul lagi misalnya begitu ya. Ini tiba-tiba ini orang-orangnya Pak Luhut diperiksa gitu. Ini saling kirim pesan, saya kira begitu ya. Dan cuman kita kalau dari sisi kita ingatkan, hukum itu harus tetap jalan sesuai dengan hukum. Jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik, karena bahayanya nanti begitu dikait-kaitkan dengan politik, yang tidak bermasalah jadi bermasalah, tapi yang bermasalah jadi tidak bermasalah. Kan itu yang berbahaya buat kita. Gitu ya Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Ersu. Memang catatan itu ya soal apa tadi berkaitan dengan hukum begitu kan, yang kita tahu pada hari Sabtu ya orang akhirnya mengaitkan gitu kan, pada hari Sabtu yang lalu Hasto mengatakan bahwa PDIP menolak keras gitu penurunan usia cawapres dan capres dari 40 tahun ke 35 begitu. Ini artinya kan mengarah kepada Gibran, yang kalau seandainya nanti keputusan MK itu menurunkan, artinya Gibran bisa maju. Tapi kemudian itu langsung pada hari Senin gitu kan, terus kemudian ada jawaban begitu juga Mas Ersu, dan kemudian kemarin hari Selasa ada pertemuan begitu ya, pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Jokowi begitu, terus siang harinya, terus kemudian malam harinya adalah pertemuan sore harinya begitu, Pak Prabowo bersama dengan Habib Lutfi begitu bertemu dengan Pak Jokowi, walaupun itu dalam rangka akan adanya muktamar sufi dan internasional dan sebagainya, tapi orang tetap melihat bahwa itu adalah sebuah pertemuan begitu Mas Ersu. Jadi ini seperti ada ada jawaban lah antara satu sama lain gitu dari hari Sabtu, terus kemudian hari Senin itu adalah pengumuman soal Harun Masiku begitu kan, orang langsung mengaitkan bahwa PDIP tidak setuju Gibran menjadi cawapres begitu ya, dan kemudian hari Senin langsung Harun Masiku, yaitu kasus yang terkait dengan PDIP yang dulu juga Hasto juga pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus Harun Masiku, tiba-tiba muncul begitu 2 hari setelah Hasto mengatakan itu. Oke. Silakan saling mengirim sinyal, tapi sinyal kalau kita bukan sinyal, pernyataan kita menyatakan harusnya kasus korupsi ya tetap diproses korupsi, jangan dikaitkan dengan masalah hukum. Sebaliknya masalah-masalah politik itu jangan membuat orang kemudian jadi berurusan juga dengan hukum. Gitu ya Mbak Agi. Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi ya esok dengan topik-topik yang saya kira juga tidak kalah menarik ya. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.